Ya, penggusuran bangunan liar di sepanjang bantaran kali sekunder Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tidak berjalan mulus. Dengan mengerahkan alat berat, ratusan petugas gabungan dari Satpol PP, Polri, dan TNI Selasa pagi membongkar rumah permanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas isu mengenai pembongkaran permukiman liar di bantaran sungai. Isu ini muncul karena banyaknya rumah dibangun tanpa izin di sepanjang aliran sungai sehingga dianggap mengganggu fungsi sungai dan dapat meningkatkan risiko banjir dan juga lain-lain. Pembongkaran juga menimbulkan persoalan tentang hak masyarakat yang dimana masyarakat ini untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Oleh karena itu, isu otomasi ini mengangkat pertanyaan apakah pembongkaran permukiman liar merupakan langkah yang tepat atau justru perlu disertai solusi lain yang lebih adil. Di sini saya dari pihak pro, di sini saya mendukung pembongkaran permukiman liar di bantaran sungai tersebut. Dikarenakan menurut saya banyak permukiman dibangun tanpa izin resmi di kawasan yang seharusnya menjadi jalur pengamanan sungai. Selain itu, keberadaan permukiman tersebut dapat mempersempit aliran sungai dan meningkatkan risiko banjir. Kondisi ini juga diperparah oleh kebiasaan membuang sampah ke sungai yang menyebabkan pencemaran serta penyumbatan aliran air. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa pembongkaran merupakan langkah yang diperlukan demi menjaga keselamatan masyarakat dan juga kelestarian lingkungan. Menurut saya, penundaan pembongkaran justru dapat memperbesar kerugian bagi ribuan warga lain yang terdampak banjir. Penyediaan hunian pengganti merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah yang dapat dilakukan secara bertahap, tetapi tidak menghapus kewenangan pemerintah untuk menertibkan bangunan liar demi keselamatan dan kepentingan umum. Kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan beberapa individu. Karena jauh lebih banyak warga yang terdampak banjir akibat permukiman di bantaran sungai itu. Pembongkaran dilakukan untuk mengembalikan fungsi sungai dan melindungi keselamatan masyarakat, termasuk warga yang tinggal di bantaran sungai itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun keputusan ini berat, pembongkaran tetap dapat dibenarkan demi kepentingan umum. Bangunan yang berdiri di bantaran sungai membuat aliran air menjadi sempit. Akibatnya, ketika hujan deras turun, air mudah meluap dan menyebabkan banjir. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh warga yang tinggal di bantaran sungai, tapi juga masyarakat di daerah lain. Pembongkaran dilakukan bukan hanya merugikan warga, melainkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar akibat banjir. Karena itu, pemerintah perlu mengambil tindakan agar masalah ini tidak berulang. Keberadaan pemukiman ilegal di area tersebut secara nyata mempersempit kapasitas tampung sungai dan menghambat aliran air, sehingga normalisasi sungai yang tidak boleh ditunda demi menyelamatkan populasi masyarakat yang jauh lebih besar dari dampak bencana tahunan. Dari aspek hukum dan tata ruang, ketegasan pemerintah dalam meneruskan pembongkaran mencerminkan penegakan regulasi yang adil dan konsisten, di mana hak atas lingkungan yang aman dan sehat bagi seluruh warga kota harus diprioritaskan di atas pembiaran hunian tanpa izin yang berdiri di zona bahaya. Saya berargumen bahwa pembangunan permukiman liar yang berada di bantaran sungai seringkali menyebabkan pencemaran lingkungan dikarenakan banyaknya masyarakat yang sering membuang sampah seperti limbah rumah tangga yang dapat menurunkan kualitas air, merusak ekosistem, serta menghambat normalisasi sungai. Dari sisi hukum juga, pembangunan pemukiman liar umumnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat dikarenakan berada di kawasan yang tidak diperuntukkan sebagai permukiman, sehingga pembongkaran yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentuk penegakan hukum yang sesuai dengan aturan tata ruang. Pembongkaran itu demi menjaga ketertiban yang ada di sekitaran lingkungan tersebut. Tapi tetap saja pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk merelokasi orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut seperti ke rumah susun. Saya Nicholas dari tim Pro yang menyampaikan argumen. Melihat permasalahan tentang pembongkaran permukiman warga, saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena pada dasarnya tanah yang ditempati oleh masyarakat sekitar sungai itu adalah tanah pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memiliki hak untuk mengelola tanah tersebut.
Dari kasus di atas dikatakan bahwa banyak masyarakat yang sudah tinggal selama puluhan tahun di tanah tersebut. Tentunya masyarakat yang sudah menggunakan lahan tersebut tidak akan merubah hukum lahan yang merupakan area fasilitas umum. Dari tindakan ini dapat kita lihat bahwa secara tidak langsung mereka sudah merusak tata ruang kota yang tertib. Dari permasalahan ini saya melihat bahwasannya mereka yang tinggal di lahan tersebut adalah orang yang kurang mampu, sehingga mereka membangun rumah mereka di sekitaran sungai tersebut. Nah, dalam hal inilah seharusnya pemerintah daerah mendata masyarakat yang kurang mampu agar kelak mereka yang mendapat bantuan seperti rusun, sehingga mereka yang tadinya tinggal di sekitaran sungai menjadi memiliki tempat pengganti yang layak untuk ditempati. Untuk mendukung tindakan pemerintah mengenai pembongkaran bantaran sungai yang sudah dihuni oleh warga selama puluhan tahun. Meskipun demikian, warga tidak memiliki hak untuk tinggal di lahan yang bukan peruntukannya. Bantaran sungai merupakan kawasan yang harus dijaga agar fungsi sungai dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, dampak bencana akan berkurang serta kualitas lingkungan dapat meningkat lebih baik. Saya dari pihak kontra berpendapat bahwa pembongkaran secara mendadak dapat menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, dan akses anak-anak ke sekolah. Banyak warga telah menetap di kawasan tersebut. Selama bertahun-tahun, mereka membangun kehidupan di sana, seperti bekerja, membesarkan anak, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Meskipun warga tinggal cukup lama, hal itu tidak otomatis membuat pendudukan lahan menjadi sah secara hukum. Namun, lamanya mereka tinggal menjadi alasan mengapa pemerintah perlu mengedepankan pendekatan yang manusiawi, seperti relokasi, dan pemberian waktu yang cukup sebelum pembongkaran dilakukan. Dari tim kontra juga tidak setuju terhadap mosi kita pada hari ini. Karena pembongkaran tanpa jaminan keberlanjutan kehidupan warga dapat menghilangkan mata pencaharian, akses pendidikan, dan pekerjaan. Dampak sosial tersebut justru dapat menimbulkan masalah baru yang lebih besar nantinya. Pembongkaran permukiman yang dilakukan pemerintah itu tidak sepenuhnya solusi, karena pada saat pembongkaran sudah dilakukan, banjir mungkin dapat teratasi. Tapi warga yang sebelumnya tinggal di permukiman tersebut kehilangan tempat tinggalnya dan mereka tidak memiliki tempat tinggal pengganti karena pembongkarannya dilakukan secara paksa dan mendadak. Kehilangan tempat tinggal secara paksa dan mendadak akan merusak stabilitas ekonomi warga di permukiman tersebut. Rusaknya stabilitas ekonomi warga di permukiman akan berdampak juga ke anak-anak mereka, yang mana itu dapat memicu masalah baru seperti meningkatnya kemiskinan di dalam masyarakat. Bahwa pembongkaran pemukiman bukanlah solusi yang tepat untuk itu. Penyebab banjir tidak hanya berasal dari permukiman di bantaran sungai, tetapi juga dipengaruhi oleh buruknya sistem drainase, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, penumpukan sampah, serta berkurangnya daerah resapan air. Jika pemerintah hanya berfokus pada pembongkaran tanpa memperbaiki faktor-faktor tersebut, maka banjir tetap dapat berpotensi terjadi. Menurut saya, pembangunan itu penting, tetapi hak warga harus diutamakan. Rumah bukan sekedar bangunan, melainkan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Karena itu, pembongkaran harus dilakukan secara adil, melalui musyawarah dan ganti rugi yang layak. Menurut saya, pemerintah tidak dapat begitu saja melakukan pembongkaran, karena itu melanggar hak konstitusional warga. Walaupun tujuannya untuk mengurangi banjir, cuman penting bagi pemerintah untuk menjamin tempat tinggal warga negara. Yang dimana juga tertulis pada pasal 28H ayat 1 UUD 1945, yang dimana pemerintah itu wajib menjamin tempat tinggal warga negara dengan baik. Ini pembongkaran yang dilakukan pemerintah terhadap pemukiman sebagian warga yang bawa saja telah tinggal di daerah tersebut selama puluhan tahun. Pembongkaran tanpa penyelesaian masalah atau solusi yang jelas tidak bisa dibenarkan karena negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa melalui penyelenggaraan perumahan agar setiap warga negara mempunyai tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Tentunya kebijakan atas nama kepentingan umum tidak boleh dijadikan dalih untuk melepas tanggung jawab negara atas dasar hak warga negaranya. Mengacu pada pasal 28H yang telah disebutkan oleh Leon tadi, setiap orang berhak hidup sejahtera dan batin, bertempat tinggal serta mendapatkan kehidupan lingkungan yang baik serta sehat. Pembongkaran paksa tanpa penyelesaian tempat tinggal pengganti yang layak secara langsung memicu timbulnya pemandangan kemiskinan ekstrim yang baru. Penanganan banjir memang penting, tetapi mengabaikan dampak kemanusiaan akibat kegagalan tata kelola pemerintah di masa lalu adalah bentuk maladministrasi. Saya sendiri sangat menolak penuh atas kebijakan tersebut. Kenapa? Karena kita tahu itu sangat merugikan bagi masyarakat
warga yang berada di pinggiran sungai tersebut. Apalagi bagi warga yang sudah bertahun-tahun tinggal di situ dan menggantungkan hidupnya pada daerah tersebut. Contohnya bagi pedagang yang berada di sana. Apalagi kita tahu adanya HAM ya terdapat pada pasal 40 nomor 39 tahun 1999 yaitu tentang adanya hak untuk mendapat tempat tinggal yang layak dan hidup untuk tidak disiksa. Kesimpulan yang bisa saya ambil, Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Strip 2015 menetapkan bantaran sungai sebagai kawasan lindung milik negara untuk fungsi banjir dan air, sehingga bangunan di sana ilegal. Hak lingkungan sehat Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak lingkungan hidup yang baik bagi seluruh warga. Pemukiman ilegal berisiko memicu banjir yang melanggar hak orang lain. Kewajiban relokasi, negara menjamin hak bertempat tinggal, bukan pengusahaan setelah hal ilegal. Pemerintah wajib menyediakan solusi seperti rusunawa sebelum melakukan penertiban. Sekian, terima kasih.